Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, soal-soal tentang bentuk akar ini akan terkait nantinya dengan soal yang bentuk pangkat. Jadi di soal-soal PNS banyak sekali soal-soal yang keluar terkait dengan bentuk akar dan pemangkatan. Oleh karena itu, saya pikir penting bagi kita untuk memahami bagaimana bentuk akar ini. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. Hitunglah 1 dikurang akar 1 dikurang 0,51 ditambah akar 2 dikurang 1,99. Oke, untuk menyelesaikan ini, yang perlu kita perhatikan adalah yang di bawah tanda akar. Coba lakukan pengurangan. 1 dikurang 0,51 sama dengan 0,49. Nah, untuk operasi bilangan bulat dengan bilangan pecahan seperti ini, kita harus sigap ya. Artinya harus cepat-cepat kita proses dalam otak, sehingga untuk jawab soal-soal tes CPNS-nya tidak perlu pikir lama lagi hingga dapat hasilnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman membutuhkan materi atau contoh-contoh soal tentang bagaimana cara mengoperasikan bilangan bulat dan pecahan, saya akan buatkan satu konten tersendiri nanti jika requestnya banyak. Tapi kalau misalnya tidak ada yang request, berarti semuanya sudah paham ya bagaimana cara melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Kita lanjut saja. Untuk saat ini saya anggap sudah mengerti bagaimana caranya mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Misalnya 2 dikurang 1,99, ini hasilnya sama dengan 0,01. Nah, ini sudah diproses di dalam otak hasilnya. Ya. Jadi 1 dikurang, nah, akar 0,49 itu sendiri bisa kita buat dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 49/100 ditambah dengan akar 0,01. 0,01 bisa kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa sehingga menjadi 1/100. Sekarang kita sederhanakan yang ini. Akar dari 49 per akar 100. Akar 49 sendiri 7, kemudian akar 100 sama dengan 10, dan akar 1 sama dengan 1, akar 100 sama dengan 10. Nah, sekarang perhatikan bahwa di kunci jawabannya atau di pilihan jawabannya dalam bentuk desimal. Jadi kita harus arahkan bilangan biasa pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan desimal. Ini pecahannya gampang ya. 7 bagi 10 tinggal tambah nolnya aja. 0,7 ditambah 1/10 jadi 0,1. 1 dikurang 0,7, 0,3. 0,3 tambah 0,1 sama dengan 0,4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal kedua, akar dari akar 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 6. Nah, jadi untuk soal ini di bawah tanda akar ada tanda akar lagi, tapi tidak perlu khawatir, kita selesaikan akarnya satu-satu. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa jika bentuk perkalian pangkat, maka jika dia bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi akan menjadi 2 pangkat 6 ditambah 8 ditambah 6. Sehingga ini akan menjadi akar. Nah, jadi 2 pangkat berapa? 6 tambah 8, 14 tambah 6, 20. Maka ini jika disederhanakan akan menjadi, perlu diketahui bahwa akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Jadi hilang akarnya jadi pangkat setengah. Maka akar 2 pangkat 20 akan menjadi 2 pangkat 20 pangkat setengah. Kemudian ingat ya, sifat dari perpangkatan, bilangan yang berpangkat, jika pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa dikalikan. Jadi 2 pangkat 20 dipangkatkan dengan setengah akan menjadi 2 pangkat 10. Nah, kita ulang lagi cara yang tadi.
2 pangkat 10 pangkat setengah. Jadinya seperti ini. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3. Jika Y sama dengan 5, maka nilai akar 16 dikurang 8Y ditambah Y kuadrat adalah, saya langsung aja ke sini ya. Akar 16 dikurang, substitusi nilai Y-nya. 8 kali 5 ditambah Y kuadrat, 5 kuadrat. Nah, sama dengan 16 dikurang 40 ditambah 25. Hasilnya 16 dikurang 40 negatif 24 tambah 25, akar 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang keempat, hitunglah akar 4 pangkat 5 dibagi akar 4096. Nah, sama dengan seperti tadi, gunakan sifat yang tadi ya. Jika dia akar, kalau mau menghilangkan tanda akarnya, maka dia akan jadi pangkat setengah. Coba sebelum dihilangkan, kita sederhanakan dulu bilangannya menjadi 2 ya. Bilangan pokoknya 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Kemudian, kenapa saya arahkan ke bilangan pokok yang 2? Karena akar dari 4096 ini juga bisa kita jadikan bilangan pokoknya 2. Jadi 2 pangkat berapa? Nah, 2 pangkat berapa jadinya? Yaitu 2 pangkat 12. Nah, untuk pemangkatan yang seperti ini, 2 pangkat 5 sama dengan 32 seperti yang sebelumnya ya. Nah, itu harus hafal, harus diingat. Jadi ketika di dalam soal CPNS ada soal pemangkatan seperti itu, kita tidak lagi perlu sibuk-sibuk mencari berapa 2 pangkat 12 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 12 kali. Tidak perlu lagi, itu sangat menghabiskan waktu sekali. Oke. Jadi akar 2 pangkat 10 dibagi, saya buat pembagiannya seperti ini saja. Akar 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 10 dipangkatkan dengan setengah dibagi dengan, harusnya sama dengannya di ini ya, bentar saya ajarkan, saya tunjukkan bagaimana penulisan sama dengannya yang benar. Harus berada di tengah-tengah per ini. Nah, jadi 2 pangkat 12 dipangkatkan dengan setengah, ini akan menjadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 6 sama dengan, nah untuk bilangan pokok yang sama, jika dilakukan pembagian maka pangkatnya dikurang, jadi sama dengan 2 pangkat negatif 1. Kalau kita tidak mau hasilnya dalam bentuk pangkat negatif, jadikan kebalikannya. Ini kan 2 per 1, jadi 1 per 2, pangkatnya akan menjadi pangkat 1. Pangkat 1 kan biasanya tidak ditulis. Jadi ini sama dengan 0,5. Hasilnya adalah yang D. Soal terakhir, hitunglah akar dari 0,81 ditambah akar pangkat 3 dari 512. 0,81 bisa kita buat dalam bentuk bilangan biasa, pecahan biasa, yaitu 81 per 100 ditambah akar pangkat 3 dari 512. Nah, 512 ini kita arahkan ke dalam bentuk bilangan berpangkat juga, yaitu 2 pangkat 9. Nah, bagaimana saya bisa terfikir seperti ini? Bagaimana cara memunculkan ide-ide pemangkatan seperti ini? Nah, ini dilakukan karena saya sudah sering latihan ya, sering menjumpai soal-soal yang terkait pemangkatan seperti ini. Jadi ketika lihat soal, nah itu udah kebayang aja mau diarahkan kemana. Jadi kuncinya adalah harus rajin-rajin latihan. Jadi soal-soal tes CPNS TU ini sebenarnya tidak susah, tapi kita yang kurang latihan, sehingga pada saat tes kita kehabisan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, misalnya untuk mencari pangkat, mencari hasil bagi atau hasil perkalian, padahal ada cara gampangnya.
Oke, akar 81 per 100, akar 81 sama dengan 9, akar 100 sama dengan 10, ditambah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 9. Nah, ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat 9. Nah, karena ini akar pangkat 3, maka dia jadi 1 per 3. Beda dengan yang tadi ya. Misalnya sekarang ini M, ini N. Maka kalau kita hilangkan tanda akarnya, dia akan jadi A pangkat N per M. Seperti itu. Kalau akar pangkat 2 kan tidak ditulis, jadi makanya tadi seperti ini saja. Misalnya ini pangkat N ya, atau pangkat 1 juga nggak apa-apa di sana. Akan menjadi A pangkat N per 2. Karena ini sebenarnya ada 2 di sini nih. Tapi kalau akar pangkat 2 kan tidak ditulis. Nah, seperti itu. Oke, jadi 9 per 10 sama dengan 0,9 ditambah 2 pangkat 9 dipangkatkan dengan 1/3, maka pangkatnya bisa dikalikan, jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 0,9 ditambah 8 sama dengan 8,9. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, demikianlah video pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.